Jadi resesi gingiva ini keadaan suatu di mana gingivanya itu mengalami resesi. Maksudnya resesi ini berarti dia pergerakan ke arah apikal. Lalu penyebabnya kenapa tuh, Dok? Penyebabnya multifaktorial sebenarnya Mas dia. Dia bisa karena biasanya sih kebanyakan bad habit. Nah, kalau sudah terlanjur nih, Dok, resesi gingiva, cara menanganinya atau mungkin dari dokter ada solusi treatment khususnya seperti apa? Halo Sobat Pandawa, kembali lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai topik, membahas juga berbagai permasalahan, tentunya berbagai treatment juga serta solusinya, yaitu mengenai estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai kesehatan gigi dan mulut, dan spesifiknya akan kita bahas yaitu mengenai resesi gingiva. Dan untuk membahas itu, tentunya saya tidak akan sendirian. Saya sudah ditemani oleh dokter kami, dokter gigi, yaitu dokter Reza. Ya. Halo Dok. Halo Mas. Kita lanjut lagi Dok ya. Ini mengenai resesi gingiva atau katanya soal gusi turun. Nah ini sebetulnya resesi gingiva itu apa Dok? Gusi turun. Kalau rahang bawah ya gusi turun ya. Tapi kalau atas gusi turunnya nggak valid jadinya. Oke. Sebenarnya, iya kan? Ya. Jadi resesi gingiva ini, jadi resesi gingiva ini keadaan suatu di mana gingivanya itu mengalami resesi. Maksudnya resesi ini berarti dia pergerakan ke arah apikal ya Mas. Kalau secara medisnya. Tapi kalau misalnya penjelasan secara umumnya mungkin dia pergerakan gusinya itu mengarah ke arah akar gigi. Jadi kalau atas nggak mungkin turun dong. Pasti dia ke atas. Turun. Ya, bukan jadi naik gusi kan gitu. Ya, jadi pergerakannya dia gusi bagian gusinya jadi lebih kecil daripada seharusnya, ataupun giginya jadi kelihatan lebih besar daripada gusinya. Itu kalau misalnya dibahasain umumnya. Tapi pak bahasa medisnya ya kayak tadi, pergerakan arah gingiva ke arah apikal. Lalu penyebabnya kenapa tuh Dok? Bisa turun? Penyebabnya multifaktorial sebenarnya Mas dia. Dia bisa karena biasanya sih kebanyakan bad habit. Bad habit itu kadang dia nyikat giginya terlalu keras, kadang dia nggak sesuai sama kondisi yang seharusnya. Jadi dia giginya pas sikat gigi disikat terlalu kenceng, ngakibatin gusinya jadi peradangan. Terus kena giginya juga nggak pas, itu bisa ngakibatin resesi gingiva. Kemudian bisa juga karena dia maloklusi atau giginya berantakan. Itu juga bisa ngakibatin resesi gingiva. Kalau enggak, bisa juga karena dia faktor sistemik juga bisa akibatin resesi gingiva. Sama biasanya juga lagi konsumsi obat juga bisa kayak gitu resesi gingiva. Lalu ada gejala-gejala khusus kah Dok ketika seseorang terkena resesi gingiva? Misalkan yang muncul pertama kalinya apa, lalu bagaimana? Jadi kalau misalnya orang kena resesi gingiva, yang pertama pasti dia kurang nyaman ya Mas. Jadi kan harusnya bagian gigi yang nggak terekspos, maksudnya bagian gigi yang ketutupan sama gusi harusnya ketutupan, tapi ini kan agak kebuka. Nah ini biasanya jadi giginya lebih sensitif. Either dia kena makanan dingin atau minum dingin, panas, gitu-gitu juga bisa jadi pemicu. Jadi dia kerasa, wah gigi aku kok jadi ngilu-ngilu. Padahal dia ada bagiannya yang harusnya ketutup gusi jadi kebuka. Itu juga bisa bagian situ. Biasanya kayak gitu kebanyakan dia. Karena ini kan menyebabkan kerusakan pada akar ya Dok ya. Benar. Nah berarti kan itu bisa dikatakan bahaya atau ini sebetulnya bisa diatasi gitu? Kalau bahaya apa enggak tergantung pasiennya. Tapi biasanya kalau udah bikin gak nyaman, biasanya efek jangka panjangnya nggak enak. Kalau harusnya dia ketutup gigi, biasanya kan dia harus bagian yang terpapar ini bisa jadi infeksi bakteri. Kalau dia emang makanannya jelek, bad habitnya juga ada, ngerokok. Apalagi dia sekarang tuh yang paling ngetren nge-vape gitu-gitu. Nah itu kita nggak tahu tuh bersih apa enggak. Kalau dia tiba-tiba lagi nge-vape, kalau nggak ngerokok, masuk ke situ bisa jadi infeksi.
Nah, kalau sudah terlanjur nih dok, resesi gingiva, cara menanganinya atau mungkin dari dokter ada solusi treatment khususnya seperti apa? Oke, kalau misalnya orang kena resesi gingiva, bisa dengan nutup. Kalau misalnya dia parah banget resesi gingivanya, itu bisa nutup atau ngelapisin bagian yang terekspos atau enggak terbuka itu dengan mungkin bisa dilapisin kalau nggak ditambal. Tuh di bagian yang harusnya kebuka itu bisa ditambal, jadi bagian kesitunya terlindungin. Tapi kalau misalnya lebih advance lagi biasanya gum grafting. Kalau bahasa itunya bedah gusi. Gitu. Bedah gusi. Jadi gusinya nanti dibikin lagi biar dia bisa nutupin bagian yang seharusnya. Tapi dia agak lumayan tricky karena kalau orang dengan sistemik yang nggak bagus, kemungkinan nggak bisa dilakuin. Oke. Lalu untuk pencegahan nih dok, supaya tidak terjadi resesi gingiva atau gusi turun, biar nggak turun gimana tuh? Oke, kurangin bad habit, paling penting tuh dia. Kayak orang merokok, ngerokok, nge-vape gitu juga bisa bikin orang jadi kena resesi gingiva. Kedua, pilih cara sikat gigi yang benar. Nggak semua orang cara nyikat giginya bisa benar. Kondisinya beda-beda, jadi cara nyikatnya harus juga dengan lebih selektif. Sama paling gampang udah pasti cek ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, sikat gigi minimal 2 kali sehari. Oke, terakhir nih dok, untuk sobat Pandawa yang mungkin sudah pernah mengalami atau sedang mengalami resesi gingiva atau yang wah saya punya bad habit nih, saya ngerokok, nge-vape, ngepod. Nah itu dari dokter ada pesan khusus seperti apa? Jadi buat sahabat Pandawa yang mungkin sekarang lagi ngalamin atau resesi gingiva pada mulutnya, bisa langsung konsultasikan, kalau nggak langsung datang aja ke klinik utama Pandawa biar langsung ditanganin sama dokter gigi di klinik utama Pandawa. Oke, cukup dok. Oke sobat Pandawa, tadi sudah dijelaskan oleh dokter kami, dokter Reza, itu mengenai resesi gingiva. Makanya yang tadi sudah dijelaskan tadi ada gejalanya segala macam, apalagi yang sobat Pandawa punya bad habit tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter Reza juga mulai diminimalisasi dan juga lebih baik dicegah dari sekarang supaya infeksinya tidak menyebar luas dan segera langsung dikasih solusi yang tepat. Dan jangan kemana-mana, tetap di klinik utama Pandawa. Dan episode kali ini kita akhiri saja sampai di sini. Tapi jangan khawatir, masih banyak episode selanjutnya. Makanya untuk tetap terhubung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya kita tetap dapat informasi mengenai kesehatan gigi dan mulut, estetika dan anti-aging, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan terima kasih sudah menonton. Saya Aditya Ananda. Saya Dr. Reza. Pamit undur diri. Terima kasih. See you next episode. Bye-bye.